Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Kali ini kita akan sharing atau membahas tentang pertanyaan yang muncul di kolom komentar IG atau TikTok ya. Pertanyaannya adalah, pemula apakah bisa sukses di bisnis ini, Mas? Gitu. Ya, pemula apakah bisa sukses di bisnis ini, Mas? Ya, memang benar sekali dan bagus sekali menurut saya ini pertanyaannya. Karena apa? Karena sekarang minimarket nasional sudah menjamur ya. Dulu zaman kepemimpinan Pak Soeharto itu, dulu sebelum reformasi, itu minimarket hanya boleh berdiri di kota-kota besar. Dulu hanya boleh di kota-kota besar. Tetapi sekarang minimarket sudah menjamur. Bahkan di desa sudah banyak minimarket nasional. Bahkan namanya menggunakan nama desa itu atau menggunakan nama jalan itu. Maka sekarang adalah saya selalu ngomong, yang pertama kita harus paham peta pasarnya dulu ya. Di channel YouTube Toko Mandi Indonesia sudah banyak dibahas. Bagaimana Toko Mandiri ini bisa hidup di antara ribuan minimarket. Judulnya itu kalau nggak salah. Jadi kita harus paham peta perangnya dulu, peta wilayahnya kayak gimana dulu ya. Yang pertama itu dulu. Kita harus paham petanya dulu ya. Kalau sudah punya lokasi saya memungkinkan apa tidak? Yang jelas adalah pemahamannya adalah kita harus paham dulu petanya seperti apa. Yang pertama ini wajib paham peta perangnya. Begitu. Maksudnya peta perangnya seperti apa, Mas? Yang pertama, di sini ada seberapa banyak warga yang tinggal di sini, atau kepadatan penduduknya seperti apa, orang yang lewat seperti apa ya. Terus orang yang lewat itu kecepatannya tinggi apa tidak ya, menggunakan helm apa tidak, ini penting juga ya. Kalau banyak yang menggunakan helm berarti itu pendatang, kalau banyak yang nggak menggunakan helm berarti orang sekitar ya. Terus termasuk itu jalur cepat apa tidak. Terus yang kelima ini adalah, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara nongkrong di tempat itu agak jauh, kurang lebih di 20 meter atau 30 meter, ngopi di situ aja, suaranya bising apa tidak? Ya, kita itu kalau di suatu tempat kok nggak ada suara-suara motor, santai kan, tenang. Tapi kalau ada suara bising, ngangeng-ngangeng, tapi kayak landai-landai gitu loh, tapi terus nggak ada berhentinya, oh berarti ini adalah banyak kegiatan di sini. Begitu caranya. Ya, banyak kegiatan di sini, atau nggak hanya di jalan ini, maksud saya ada di sekitar juga banyak kegiatan. Intinya kalau di di situ kok hening itu berarti sepi. Tapi kalau banyak suara-suara, banyak suara motor, banyak suara mesin, itu berarti adalah kemungkinannya rame ya. Yang pertama kita harus paham konsep itu dulu. Yang pertama, Mas saya nggak punya modal, yang penting paham dulu konsepnya ya, konsepnya paham dulu. Yang kedua adalah tahu sistemnya bagaimana, bisa belajar banyak di channel-channel YouTube ya. Mau di Toko Mandi Indonesia silahkan berjelajah di sana, berselancar di sana. Bisa saya memfasilitasi untuk teman-teman pemula bisa belajar di channel Toko Mandi Indonesia. Mau sharing-sharing, mau datang ke kantor kami silahkan, free, tidak dipungut biaya ya. Silahkan, mau minta database silahkan, pasti kita kasih free. Begitu ya. Yang ketiga, baru punya modal yang cukup. Begitu. Kalaupun kurangnya sedikit ya. Jadi tiga ini dulu. Yang pertama paham peta perangnya, yang kedua paham konsepnya ya. Konsepnya seperti apa? Bisa belajar di channel YouTube. Jangan hanya satu sini. Belajar di banyak channel YouTube, mana yang baik diambil, yang menurut teman-teman kurang pas nggak usah. Begitu saja, nggak usah dibanding-bandingkan. Yang ketiga adalah punya modal yang cukup. Terakhir yang keempat adalah punya mental usaha. Maksudnya punya mental usaha apa, Mas? Yang pertama, harus siap rugi dulu, harus siap dengan segala konsekuensi keburukan-keburukan yang ada. Kalau sudah siap dengan itu, baru yang kedua siap sukses. Begitu aja. Atau siap berhasil. Karena namanya bisnis kemungkinannya ada dua, atau gagal atau sukses, sudah itu saja. Gagal atau berhasil, itu saja ya. Terus yang terakhir saya nitip, jangan pernah berpikir bahwa dirimu adalah bos. Kalau pertama mulai, meskipun usaha saya kecil, saya bosnya. Saya kurang suka dengan seperti itu. Kenapa? Karena ya mau jadi usaha sendiri, mau jadi karyawan itu pilihan. Jangan langsung merasa jadi bos, langsung yang karyawan itu kurang.
kurang baik atau lebih baik bos. Enggak ada yang paling baik, semuanya baik. Kerja jadi karyawan juga baik, mau kerja sendiri juga baik ya. Tinggal pilihan, hidup itu pilihan. Kalau karyawan itu gajinya sudah pasti, lalu kita di usaha juga nggak ada gaji, keuntungan atau penghasilannya nggak nentu, sama aja sebenarnya konsepnya, polanya sama aja, tinggal bagaimana kita menyikapi itu ya. Maka itu mentalnya itu saya nitip, jangan terus merasa jadi bos, nanti males ya. Kalau saya selalu mentalnya seperti apa, nek prinsip saya akan jadi karyawan di tempat kerja saya sendiri, di perusahaan saya akan jadi anak magang ketika ada divisi baru di usaha saya jadi karyawan di situ, tidak masalah ya, nggak ada bos-bosan. Saya selalu menanamkan adalah leader, yang ada adalah leader ya, selalu kita tim begitu, jadi nggak ada bos. Kalau bos misalkan ini saya punya uang sekian, terus tak investasikan, saya jadi investor, itu baru saya bosnya di situ. Ketika saya masih ikut bercimpung di situ, maka saya adalah tim di sana. Itu konsepnya, itu yang saya pakai. Supaya supaya kita senantiasa rendah hati, kita mentalnya tetap andap asor kalau orang bilang. Jadi kita tetap mau bantu nyapu, mau terjun ke toko, kedekatan sama tim juga sangat dekat. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.